Salam, sobat setia Kopi Pagi yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap semua baik, semua sehat, semua dalam perlindungan serta pemeliharaannya yang luar biasa. Bersama saya Pendeta Anton, Kopi Pagi hari ini mengangkat sebuah tema, perhatian Tuhan kepada orang benar. Dari Mazmur pasal 34 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, sehingga kami dapat datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami rindu sabda-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu dan nyatakanlah kehendak-Mu, supaya kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang benar itu istimewa di mata Tuhan. Hal itu ditunjukkannya melalui pertama, Tuhan selalu memonitor kita. Ayat 15 katakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Andai kata kita ingin atau senang sesuatu, maka hati kita akan tertuju ke situ. Namun bila kita tidak suka sesuatu, maka kita akan melihatnya dengan sikap dan wajah menentang. Paling tidak kita menjauhi. Kepada apa dan kepada siapa mata Tuhan tertuju? Pemazmur katakan kepada setiap orang yang berharap dan bersungguh-sungguh membutuhkan pertolongannya. Apakah saudara memerlukan pertolongannya? Yang kedua, Tuhan mendengar seruan kita. Ayat 17 katakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kita bisa belajar dari Daud di tengah penderitaannya, apa yang ia lakukan, yaitu ia memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, memasyurkan namanya, mencari Tuhan. Ia sama sekali tidak marah dan kecewa kepada Tuhan. Ia justru dapat mengalami kebaikan Tuhan di tengah penderitaan yang ia alami. Tuhan yang telah melepaskan dia dari segala kegentarannya, ia juga yang melepaskan dia dari segala kesesakannya. Tuhan yang melindungi segala tulangnya. Yang ketiga, Tuhan itu dekat pada kita. Ayat 18 katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Apakah Anda sedang patah hati? Setiap orang berhak untuk bermimpi. Setiap orang berhak untuk mengalami kebaikan. Setiap orang juga berhak untuk bahagia. Namun di samping itu, kita tidak bisa menolak akan kenyataan yang mungkin tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita.
Kita bisa saja mengalami berbagai masalah dalam hidup, mengalami sakit penyakit, krisis perekonomian, pernah gagal dalam perencanaan, dan itu semua membuat hati kita hancur, merasa tidak berguna, merasa tidak ada pengharapan, tak ada masa depan yang indah. Anda telah dikhianati oleh orang yang Anda cintai, ditinggalkan oleh sahabat Anda. Anda merasa Tuhan itu tidak adil. Anda berkata, Tuhan itu di mana? Saya kecewa sama Tuhan. Namun satu hal yang menguatkan kita dari ayat ini, bahwa prinsipnya Allah sangat mengasihi kita. Dia sangat dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa kita. Yang keempat, Tuhan melepaskan kemalangan dari kita. Ayat 19 katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kepercayaan, iman, dan pengharapan di dalam Tuhan memang tidak menghilangkan atau menghindarkan orang percaya untuk mengalami kemalangan hidup. Kemalangan hidup adalah bagian dari dosa yang pasti akan dialami, dirasakan, dan dilewati oleh setiap orang percaya. Namun firman Tuhan begitu menolong kita untuk mengerti pada 3 janji Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan berjanji untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, Tuhan berjanji untuk melepaskan kita. Yang ketiga, Tuhan berjanji untuk melindungi kita, sekalipun mengalami patah hati dan remuk jiwa, tetapi tidak ada satupun yang patah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.